Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Duduk Studio. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai condition di Java. Jadi di Java itu ada conditional, yaitu ada salah satunya itu if statement ya, atau if, bisa dikenal if gitu. Nah, jadi apa itu if statement atau if? Jadi pengkondisian atau conditional if di dalam Java itu untuk melakukan control structure terhadap codingan kita atau codingan mana yang akan dijalankan. Nah, jadi jika dalam if conditionalnya ini itu menghasilkan nilai true atau nilainya true dalam conditionnya, maka kita akan menjalankan block code yang ada di dalam if statementnya itu. Dan jika dalam pengecekan conditionalnya itu nilainya false, maka block code if statement ini akan dilangkahi atau di skip ya. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Nah, ini if ada if di sini, kemudian ini conditionalnya. Nah, ini kalau hasilnya ini true atau dalam conditional ini true, maka block code yang ini akan dijalankan. Ini block code-nya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Kita bikin file baru di sini. Kita beri nama conditional if aja kali ini. Java. Terus PSVM. Nah, di sini kita langsung saja praktekkan if kayak gini. Nah, ini conditionalnya. Kalau kita isikan true, maka block code yang ini block code ya. Dari sini ini block code. Yang buka kurung ini sampai titik kurungnya ini satu block code. Nah, untuk block code yang main itu dari sini sampai sini. Terus block code yang kelas itu dari sini sampai sini. Nah, block code-nya if itu sendiri dari sini ya. Nah, jika conditionalnya ini hasilnya true, maka dia akan menjalankan block code ini. Kita print misal sini, this is in if statement. Nah, di sini kita juga bikin block code baru, and main. Kita save. Nah, kita running. Nah, di sini dia akan masuk ke dalam block code if yang ini ya. Nah, ini karena di sini kita kasih true. Nah, kalau misal di sini kita kasih false gini, block code yang ini akan dilangkahi atau di skip, dan dia akan langsung menuju ke bawahnya sini. Nah, kayak ini ya, and main. Sebelumnya ada statement. Nah, ini yang di bawah langsung masuk ke yang ini, and main. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempraktekkan penggunaan boolean ya, atau operasi aritmatik. Misal nih, jika 10 lebih besar dari 20. Nah, ini harusnya hasilnya false ya. Nah, ini akan dilangkahi, block code ini akan dilangkahi dan masuk ke sini nih. Kita save dulu, kita running. Nah, ini karena dalam sini hasilnya false. Misal nih 100 lebih besar dari
20, ini hasilnya true ya, maka ini akan dijalankan lagi. Kita save, kita running. Nah, ini masuk lagi ke dalam sini. Nah, kita juga bisa punya dua kayak gini. Kita copy aja yang di atas. Misal 10, 100 lebih besar dari 20, kemudian di sini 20 lebih besar dari 10. Kita kayak gini dulu, terus di sini kayak gini. Kita save, kita running. Nah, di sini nih. Terus ada lagi yang namanya else ya. Nah, jadi else ini kita gunakan jika kita ingin masuk ke dalam block code yang itu if-nya mengembalikan false gini ya. Dalam condition if-nya itu kondisinya false, maka kita bisa tambahkan else di bawahnya. Nah, contohnya itu kayak gini, misal if condition di sini hasilnya false, nah dia akan nanti masuk ke block code yang else ini. Karena di sini false, dia akan otomatis masuk ke sini. Kita praktekkan dulu. Misal di sini kita hapus dulu yang ini. Misal else kayak gini, terus gini. Misal di sini so in else statement. Nah, kayak gini. Nah, ini kan masih true nih di sini. Jadi dia masuk dulu ke dalam sini. Karena ini true, maka yang di bawah ini nggak masuk lagi di sini ya. Kita running. Nah, dia masuk ke sini dan dia tidak masuk ke sini else. Tapi kalau di sini kita false, ini kan 10 besar dari 20, ini artinya false ya. Nah, karena dia false, dia akan masuk ke else bagian sini. Nah, ini nih dalam else statement. Nah, terus biasanya ini kita bisa bikin variabel ya. Misal integer number A 10. Nah, di sini kita bisa masukkan number A kayak gini. Gitu. Terus ini juga bisa kita ganti jadi string ya. Atau char. Misal string kayak gini, value alpha. Nah, kita string yaitu hello kayak gini. Nah, jadi kalau di sini kita cek apakah value alpha itu sama dengan hello. Kita coba dulu kayak gini. Nah, ini kita nggak bisa sama dengan kayak gini ya kalau string. Nah, kita coba kan. Ini masuk ke dalam sini. Ini best practice-nya kita pakai ini ya. Coba saya tambahin dulu sini. Value alpha kayak gini.
Nah, ini ada hello. Hello ini dari sini ya. Hello ini masuk ke value alpha itu kita tambahkan di sini. Nah, di sini ada peringatan nih, string bold type should be compact using equals. Jadi best practice-nya itu kita pakai equals ya. Nah, kayak gini, hello dot equals value alpha, atau bisa juga kita balik kayak gini, dot equals hello. Nah, ini sama halnya kayak tadi ya. Kalau kita mau pengecek string, itu kita pakai equals kayak gini, value alpha, kita ambil apakah value alpha ini sama dengan hello. Nah, ini kelihatan dari ini ya, dari kayak X ini bawaan dari Visual Studio Code. Jadi yang kalian ketik itu cuman ini misal saya hapus. Nah, ini ketik 2, nah hello. Nah, apakah hello ini sama dengan value alpha? Kayak gitu. Kita running. Nah, dia masuk true di sini. Terus misal kita ganti di sini hello O-nya 2. Nah, di sini dia akan masuk else ini harusnya ya. Nah, ini else statement dia masuk sini. Terus saya copy aja ke bawah dulu ya, biar contohnya lumayan banyak kayak gini. Di sini kita ganti tadi number A. Ini untuk pengecekan number. Ini besar sama dengan 100 ya. 200 di sini. Ini number A. Ini biar contohnya lebih banyak aja, biar teman-teman lebih mudah paham gitu. Nah, kayak gini. Terus ini dia masuk statement ya, karena di sini masih hello, kita hapus dulu. Nah, terus ada lagi nih di tengah-tengahnya sini, kita bisa tambahkan if lagi nih sebenarnya. Kan ini kan cuma ada true dan ada false. Nah, gimana kalau kita itu mau mengecek lain juga gitu. Nah, misal di sini lebih besar dari 100. Nah, misal kita mau kayak gini ya, nilai mata kuliah misal matematika, mat, atau misal mata kuliah matematika ya misalnya. Ini nilai kalian itu misal dapat 100. Nah, kalian mau print nilai matematika kalian ini jika dia 100 gini sama dengannya 2 kalau satu error. Jika sama dengannya itu 100, nah maka kita di sini print congrats atau congrats you get A, nilai A gitu ya. Kalau 100, terus di bawah misal nih kita kalau dia di sini nilainya 80, nah kita mau keluarin dia congrats nilai B gitu. Nah, kalau nilainya 70 dia harusnya C. Nah, itu kan ada banyak tuh. Sedangkan di sini ini cuma ada 2. Kalau di sini true, maka dia masuk ke sini. Nah, gitu kan. Terus sebelum itu ini reminder lagi ya. Di sini pengecekannya ini yang bisa itu sama dengannya 2 kali ya. Ini sama dengan 2 kali. Kalau 1 kali ini error,
ini error karena ini sama dengan si result ini kita replace nilainya jadi 100 lagi. Jadi sama dengannya 2 kali. Ini pengecekan apakah result itu sama dengan 100. Bisa juga kayak gini, apakah result ini lebih besar atau sama dengan 100. Bisa juga kayak gini, bisa juga kayak gini, atau ini lebih kecil ya, jika result lebih kecil sama dengan 100, atau kayak gini jika result lebih kecil 100. Ini yang kayak gini, simbol-simbol kayak gini, ini kita sudah pelajari di video sebelumnya seharusnya ya. Jadi teman-teman harusnya sudah paham gitu. Terus nah ini masalah yang tadi ya, jika 100 dapat A, jika 90 dapat B, dan seterusnya. Nah itu di sini ada else if statement tambahan ya, atau bisa disebut elif. Nah ini kita gunakan untuk menambahkan kondisional baru. Nah jika if yang di atasnya itu hasilnya false gini, contohnya if yang ini kondisionalnya kondisional satunya ini false nih, nah dia skip ini terus masuk ke ini, ngecek dulu else if. Nah kalau di sini kondisionalnya true, dia akan jalankan block code yang ini. Nah kalau di sini false, dia akan masuk ke else bawah sini. Nah gitu. Misal di sini ini kita di sini enter dulu. Nah else if ini. Nah di sini ya, kalau di sini result match-nya sama dengan 90 atau di bawah 90 ya. Nah ini kalau kita maunya di atas 90 itu masih A ya. Jadi di sini kalau dia di atas 90, di atas atau sama dengan 90, dia masih dapat nilai A. Kalau di bawahnya, nah dia masuk ke sini nih. Kalau berarti dari 80 sini, kalau di atas 80, nah dia dapat nilai B di sini. Kita save, terus kalau dia dapat nilai C, ini copy dulu ke bawah. Nah ini teman-teman perhatikan ya jumlah ininya. Nah harus sama ya. Di sini tutupnya sini, ini tutupnya sini, jangan sampai kelebihan ininya ya, jangan sampai kurang juga gitu. Misal di atas 70, kita maunya dapat nilai C gitu. Terus misal di atas 60, dia dapat D. Nah selain ini di bawah 60 berarti selain ini dia masuk else, di bawahnya berarti dia dapat nilai E atau error gitu ya. Nah gini, kalian bisa kayak gini. Nah ini nih result 100. Kita run dulu. Jika nilai kita 100, nah gini kita dapat nilai A. Misal di sini kita ganti 90, nah harusnya masih dapat nilai A ya, kita maunya dapat nilai A sini. Nah sini kita masih dapat nilai A. Kalau dia sudah 89 baru dia masuk ke B sini, karena ini pengecekannya ya. 89. Nah ini nih dapat nilai B. Terus kalau dia dapat D itu 70 sampai 60 ini ya. Misal 69, kita save. Ini dapat nilai apa nih?
Di sini dia ya dapat nilai D ya. Terus kalau dia dapat 0 ya, kita dapat 0, kita running, nah dia dapat nilai error gitu teman-teman. Jadi ini silakan teman-teman praktekkan ya, dan eksplorasi lebih jauh biar teman-teman lebih lancar gitu. Misal di sini teman-teman ganti jadi string, pengecekannya yang ini ya. Ini kalau di sini tipe mobilnya apa, atau misal mereknya kayak Honda atau Toyota gitu ya, pengecekannya gimana gitu. Nah teman-teman explore sendiri ya, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar gitu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita di video-video berikutnya.